Sahabat Trubus, apa kabar? Sekarang saya ada di Bandung, jauh-jauh loh dari kantor Trubus ke Bandung. Mau apa? Mau lihat cara nanam kopi di dalam pot. Sahabat Trubus sudah pernah nyoba? Kalau sudah, nanti kita lihat juga ya, kita bandingin gimana cara sahabat Trubus nanamnya dengan narasumber yang akan saya temui kali ini. Ini bukan sembarang narasumber ya sahabat Trubus, karena beliau adalah aparat keamanan. Mau tahu siapa beliau? Beliau ada di sini, namanya Pak Wawan Setiawan. Kita sapa dulu yuk. Halo Pak Wawan, saya di sini Pak. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah sehat. Nah, ini Pak Wawan nanam kopi di dalam pot. Nanti Pak Wawan akan cerita banyak ke sahabat Trubus gimana cara beliau nanam kopi di dalam pot, dan ini ada di atas bantaran kali ya Pak ya? Bantaran kali Cilimus. Cilimus. Ikuti terus yuk, kita ngobrol bareng Pak Wawan. Sahabat Trubus, sekarang saya sudah bersama dengan yang empunya tabulan pot kopi nih. Ada Bapak Aibtu Wawan Setiawan. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Tegang nih. Gak biasa-biasanya nih wawancarain aparatur keamanan ya Pak ya namanya? Iya. Nah, Pak, Bapak kan backgroundnya nih beda banget nih. Kenapa sih Pak memilih untuk berkebun di antara keseharian, maksudnya di antara kesibukannya? Jadi kalau berkebun itu sangat banyak bermanfaatnya sih awalnya. Jadi ketika kita berada di kebun, jadi pusing-pusing atau rasa lelah dari kerjaan itu terasa nyaman gitu. Jadi suatu hobi gitu Bu ya. Hobi. Jadi stress release ya. Jadi hobi cara menanam itu dari mulai awal kita tumbuh besar sampai kita panen itu ada kesenangan tersendiri. Itu yang saya rasakan. Wah, ini boleh ditiru nih ke teman-teman yang lain dan sahabat Trubus. Dan kenapa Pak Bapak memilih untuk menanam kopi? Apa suka kopi? Senang kopi. Jadi kopi. Kebetulan saya itu senang kopi, dan kita juga mencoba-coba untuk menanam kopi di atas pot ya, atau tabula atau apa? Tabulan pot. Pot atau polybag. Biasa disebut juga paper bag. Karena kalau paper bag itu dengan polybag itu berbeda. Kalau paper bag itu ukurannya rata-rata 50 cm. Sehingga dengan mencoba-coba untuk menanam di pot, kenapa saya tanam di pot? Karena kita tidak mempunyai lahan. Tidak mempunyai lahan yang luas, sehingga kita memanfaatkan lahan yang ada dengan cara yaitu menggunakan pot atau polybag gitu, seperti itu. Dan sahabat perlu tahu ya, sahabat Trubus perlu tahu ya, kita ini lagi duduk di atas bantaran kali Cilimus. Bantaran kali. Jadi di bawah kami ini adalah kali nih sahabat Trubus. Jadi buat yang tinggal di perkotaan, ini bisa menjadi inspirasi buat sahabat Trubus ya. Betul. Buat yang lahannya sempit, ternyata untuk memanfaatkan bantaran kali di atas kali pun kita bisa berkebun ya Pak. Bisa sekali. Jadi tergantung, karena sekarang ini ada program yang namanya urban farming. Urban farming itu bertani di perkotaan. Otomatis kalau yang namanya di kota itu tidak mempunyai lahan seperti di kampung. Nah, dengan berinovasi bagaimana kita tetap ingin juga berkebun, tetapi berkebunnya ini juga menghasilkan. Kita mencoba untuk saya dari tahun 2014 itu saya menciptakan di atas bantaran kali. Di atas bantaran kali awalnya dengan menggunakan bambu, namun sekarang ada pihak-pihak yang lain dari Dinas Pangan Kota Bandung juga ikut membantu dan ikut serta membantu program ini, sehingga terjadilah seperti ini. Oke. Nah, kalau boleh tahu ada berapa planter bag yang ditanami kopi? Di sini kalau kita menanam, karena kita beraneka ragam yang kita tanam, selain kopi juga ada buah-buahan lain.
khusus kopi saya mencoba menanam kurang lebih 50 polybag. Oh, 50 polybag. 50 polybag. Ada juga sebagian di Blumbak. Ada juga sebagian di Blumbak. Kalau di Panterbag ada 40, kalau yang ditanam di Blumbak kurang lebih ada 10. Nah Pak, kalau untuk kopinya Bapak menanamnya kopi Robusta atau Arabica? Yang kita tanam itu ada Robusta, ada juga ada Arabica. Jadi ada dua jenis yang saya tanam, kopi itu ada Robusta dan Arabica. Kalau perbedaannya, kalau Arabica besar ya, kalau Robusta agak sedikit kecil seperti itu. Lebih enak mana nanam Robusta atau Arabica? Ini kalau boleh tahu kan datarannya dataran rendah atau tinggi Pak di daerah? Di sini masuknya dataran rendah. Wah, lebih enak Arabica atau Robusta kalau di dalam? Kalau saya rasakan di sini kita pernah coba dari awal itu dengan Pak Udin tuh Robusta sih lebih bagus ya, Robusta lebih enak rasanya. Arabica cuma tidak beda jauh sebetulnya. Tapi yang bisa membedakan itu Robusta dengan Arabica itu kayaknya pencinta kopi ya sejati ya. Pencinta kopi sejati. Tapi kalau hanya peminum kopi-kopi antara bisa membedakan antara kopi Robusta dengan Arabica itu mungkin agak sedikit kebingungan. Hanya orang pencinta kopi yang bisa merasakan seperti itu. Tapi untuk cara tanamnya sama atau budidayanya? Yang Arabica tuh lebih susah tumbuh nih di sini, Arabicanya lebih gampang, jadi lebih subur gitu, atau sama aja? Sama aja sih ya, sama aja cara penanamannya. Jadi penanamannya ini sangat mudah kalau menurut saya. Kenapa saya katakan mudah? Karena tidak rewel kalau kopi, tidak seperti kita menanam sayuran, selalu banyak hama. Tetapi yang saya rasakan saya sesama ini, kalau menanam kopi itu jarang sekali kena hama. Jarang kena hama. Jadi pertumbuhannya tuh boleh dikatakan bandel ya Pak ya. Bandel. Bapak tinggal bertugas gitu lumayan lama, misalnya keluar kota, ya dia baik-baik aja, nggak akan terserang hama dan penyakit ya. Betul sekali. Disirami tiap pagi habis mau berangkat kerja. Ya. Setelah itu sorenya kita juga sirami. Kemudian kita kasih pupuk dengan pupuk kotoran kambing atau ayam, segala masuk gitu. Jadi si kopi ini bandel sekali dan alhamdulillah kita tinggalkan tanpa ada perawatan khusus juga jadi buah. Kalau boleh tahu media tanamnya apa Pak? Ada media tanam khusus yang Bapak gunakan jadi kopinya itu jadi bandel kayak tadi? Media yang kita gunakan biasanya kita juga menggunakan perbandingan tanah, sekam bakar, ataupun sekam mentah juga nggak ada masalah, dengan kohe, kotoran hewan. Yang difermentasi? Yang difermentasi, yang menjadi nanti itu kompos gitu ya, Bu? Ya. Kompos dari kotoran kambing, kompos dari kotoran sapi, bisa aja itu semua. Itu semuanya dicampur, perbandingannya satu. Kemudian ditanam di polybag kecil dulu pasti ya Pak? Awalnya kalau kita mau menanam itu mengawali dengan dari biji, berarti kita menggunakan polybag yang ukuran kurang lebih ya 5 cm lah. 5 cm dulu dari biji, kemudian tanamnya dari biji? Ada dari biji, kemudian ada juga kalau dari biji mungkin sedikit lama, cuma kemarin memang saya ada bantuan dari dinas itu dikasih kurang lebih 100 pohon Bu, 100 pohon dari dinas yang jenisnya dari Robusta. Nah, dari biji pun ada, cuma kalau dari biji memang itu pun awalnya dari biji mungkin ya. Tapi kalau dari biji di sini juga kayak macam di Blumbak itu memang dari biji dan tumbuhnya bagus. Cuma kalau yang saya tanam dari polybag dengan ukuran Panterbag 50 itu saya dikasih dari Dinas Pangan Kota Bandung. Berarti dari 5 cm. Bibit ukuran 5 cm. 5 cm. Dari ukuran seginilah, segini ini apa? Kecil ya? Kecil sekali. Dan itu ditanam di polybag yang kecil, kemudian ditumbuhkan. Bapak nggak ngasih nutrisi apa-apa gitu biar punya makanan si bibitnya? Kalau bibit makanan itu ada 3. Kenapa kita mesti menggunakan 3 media tanam? Yang pertama kita menggunakan sekam bakar biar tanah itu gembur. Kemudian kalau tanah sebagai pengikat akar. Nah kalau itu kompos itu sebagai nutrisinya. Beda Bu, kalau kita menanam di kebun, kita itu dibiarkan aja, berarti dia mencari nutrisi sendiri. Tapi kalau di sini memang ada sedikit perawatan
yang khusus, yaitu dengan menggunakan pupuk, biar si tanaman itu mencari makan, kita yang ngasih makan. Disediakan. Nah, kita yang sediakan makan. Cuma mungkin pemupukannya juga tidak sulit sih ya. Saya suka menggunakan pupuk NPK paling dalam waktu 2 minggu sekali. Kita gunakan dengan pupuk 1 sendok. 1 sendok. Nah, selama 3 kali, 1 sendok makan. 1 sendok makan. Dengan ukuran media tanam antara 50 cm. 50 cm. Oh, oke. Berarti di daerah sini banyak sekali ini ya, tanaman-tanaman selain kopi itu ada juga kunyit hitam, telang, buah-buahan, tanaman hias. Ada kita pernah panen bawang merah, panen terong. Pokoknya yang kita tanam di Pajajaran Lestari ini semuanya pasti produktif dan semuanya pasti bermanfaat. Semuanya pasti bermanfaat. Pasti di sini. Jadi apa yang Ibu lihat di sini dari ujung ke ujung sana, semua pasti adalah tanaman yang bisa dimanfaatkan. Dari mulai ada cabai sampai ke ada tangkai pohon jeruk, tomat, semua pokoknya di sini ada semua. Semuanya bermanfaat. Wah, penasaran nih. Tapi kita jalan-jalan dulu lihat tablambat kopinya yuk, Pak. Boleh, boleh, ayo. Yuk kita lihat tablambat kopi miliknya Pak Aibtu Wawan Setiawan. Sahabat Trubus, sekarang kita sudah ada di depannya tablambat kopi. Ini jenisnya Robusta, Pak? Robusta. 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 Nah, kita mau panen kopi nih bareng sama Pak Wawan. Kita panen yuk, Pak. Yuk, mangga. Jadi Bu, kalau cara panen ini dibuang dulu. Oke. Nah, Bagian depannya ya dibuang ya? Buang dulu. Ini supaya cepat pepanenannya itu disetek dulu dari sini. Jadi kalau kita hanya nunggu lama, nah seperti ini. Oh, baik. Saya pegang, Pak. Ya. Wah. Nah, ini berarti habis dari sini kita bisa langsung olah, Pak. Dari sini kita sinar matahari dulu Bu, berarti dikeringkan dulu, dijemur. Habis dijemur sudah kering, ininya nanti terkelupas. Oke, kulitnya. Ini terkelupas semua, kemudian dijemur lagi sampai kering, baru kita bisa diolah. Gimana sahabat Trubus, jadi inspirasi kan buat kalian semua yang tinggal di perkotaan seperti Pak Wawan ya Pak ya? Iya. Ternyata bisa juga loh kita tanam kopi buat kalian yang suka kopi. Bisa datang nih di nama daerahnya apa nih Pak? Nama daerahnya di Buruan Sae, Pajajaran Lestari, RW 04, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Nah, buat sahabat Trubus bisa belajar langsung dengan Pak Wawan ya Pak ya? Bisa. Nanti diajarin gimana cara nanam kopi di tablambat. Terima kasih banyak Pak Wawan. Siap Ibu, Sampai ketemu lagi.